Assalamualaikum, sahabat Ibnu Sina. Kembali lagi bersama saya Marda dalam podcast Semu Spesialis Berbagi Ilmu. Nah, di hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mana topik ini sering disalahpahami ya di tengah masyarakat kita dan juga menjadi perhatian penting bagi kita semua, yaitu seputar TBC atau tuberkulosis. Nah, TBC ini meskipun sudah lama kita kenal, tetapi ini masih menjadi perhatian bagi pemerintah kita, Indonesia bahkan di dunia dalam pengobatannya, pencegahannya, bahkan stigma yang sering melekat di tengah masyarakat kita. Oke, sahabat Ibu Sina, di hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang ahli di bidangnya, yaitu dokter spesialis paru Rumah Sakit Islam Nusina Padang, Dr. Hafiz Herdiman, spesialis paru. Oke, kita sapa dulu dokter kita. Halo dok. Halo, udah. Nah, mungkin kita perkenalan dulu dok sama sahabat Ibnu Sina. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ibnu Sina. Perkenalkan, nama saya Dr. Hafiz Herdiman, spesialis paru. Saat ini ya bertugas di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang. Nah, untuk di tema kita kali ini yang sudah kita share juga bagi sahabat Ibnu Sina ya Pak ya, adalah seputar TBC. Nah, pas kali ini untuk hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, mungkin kita minta dulu nih perkenalan atau apa sih itu TBC gitu Pak. Silakan dok. Oke, makasih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ibnu Sina, dimanapun berada. TBC atau tuberkulosis merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh kuman ya. Kuman namanya Mycobacterium tuberculosis. Biasanya kuman itu hinggap di paru-paru biasanya, tapi di organ-organ lain pun di dalam tubuh dia bisa juga terkena infeksi TBC ini. Menurut Riskesdas 2024, Indonesia masih maksud saya menurut global di dunia, di Indonesia TBC itu nomor 2 setelah India ya. Jadi masuk 3 besar lah kita. 3 besar ya Pak. Ya, tapi 3 besar dalam artian TBC-nya masih banyak ya di Indonesia. PR terberat juga nih PR ya, terberat benar. Untuk TBC ini tadi kan Bapak menyampaikan bahwa ada 2 nih. Ada TB paru ya Pak ya. Ya, kemudian TBC paru. ada kelenjar. Ya. Ya, kemudian Dia bisa di paru, bisa di kelenjar, bisa di organ lain lagi di dalam tubuh, misalkan bisa di pencernaan. Pencernaan Bisa juga juga, ya. Misalkan bisa di organ reproduksi wanita, bisa juga. Bisa di TB kulit, bisa juga. Berarti TBC ini dia bisa menginfeksi di organ di dalam tubuh kita selain TBC paru. Kecuali ada 2 yang belum bisa dia infeksi kulit sama itu otot selaput otot jantung. Oh iya. Iya. Berarti kalau untuk TBC ini kalau kita kenal kan masih seputar ya saluran pernafasan lah Iya, gitu benar. ya. Kalau untuk tanda-tanda atau gejala yang sering bagi pasien TBC ini apa gitu? Mendeteksi dini lah gimana gitu dok? Kalau tanda-tanda TBC, terutama yang TBC paru ya. TBC paru itu biasanya pasien ini mengeluhkan batuk. Batuknya kurang lebih itu bisa 2-3 minggu yang tak kunjung sembuh. Disertai dengan batuk berdarah. Ada yang batuk berdarah, ada yang tidak. Demam hilang timbul, terutama di malam hari. Berkeringat tanpa sebab yang jelas di malam hari. Disertai penurunan berat badan. Itu patut kita curigai apakah seseorang itu bisa terkena TBC apa tidak. Begitu. Itu salah satu dari gejala yang mengarah ke arah TBC. Ya. Kalau untuk pemeriksaannya apa aja tuh dok? Pemeriksaan kalau dari paru biasanya itu ada kita pemeriksaan dahak. Dahak itu tes cepat molekuler biasanya. Terus ada juga pemeriksaan BTA, basil tahan asam, itu dari sputum ya, dari
dari dahak pasien Hmm. yang kita diagnosis mengarah ke TBC, terutama TBC paru. Tapi kalau selain ke TBC paru sih banyak lagi itu pemeriksaan-pemeriksaannya. Misalkan di TBC kelenjar itu bisa diambil sampelnya. Nanti ketemu di hasil patologi anatominya itu dikatakan infeksi mengarah ke tuberkulosis. Gitu. Tapi kalau yang TB kelenjar ya Pak ya, Dok, itu gejalanya apakah sama seperti TB paru, seperti Gejala sama. batuk? Oh sama ya Dok Kalau ya? batuk itu terutama pada pasien yang terkena TBC. TBC-nya di paru, Hmm, batuk. iya. Tapi kalau dia TB kelenjar, biasanya itu gejalanya gejala sistemik. Sistemik ini maksudnya demam hilang-hilang timbul, bisa berkeringat malam tanpa sebab yang jelas, Iya. penurunan berat badan, tidak nafsu makan sama sekali. Kalau dia di kelenjar, dia muncul kayak apa namanya? Benjolan. Benjolan di kelenjar. Ya. Kemudian mungkin rentang usia yang sering terkena penyakit TBC. Ya, kalau usia, semua usia bisa Semua terkena usia. TBC. Bayi pun bisa Dok. Bayi bisa. Hmm, Jadi yang rentan ya, yang yang rentan. rentan terhadap TBC itu sebenarnya anak-anak usia kurang dari 5 tahun dan orang tua. Orang tua ini yang lebih dari 60 tahun. Karena apa? Karena kalau anak-anak sistem imun tubuhnya belum terbentuk secara sempurna. Tapi kalau pada orang tua, sistem imun tubuhnya yang sudah menurun. Menurun. Jadi dia itu yang rentan terhadap terjadinya suatu tuberkulosis. Nah, ini mungkin ada juga pertanyaan kalian. Ya. Misalnya ini anak-anak. Nah, kalau untuk tes tadi kan, tadi dokter sudah menyampaikan kalau ada tes BTA atau pengambilan dahak Ya, itu sampelnya. Nah, kalau buat anak-anak itu gimana itu ya dok? kalau anak-anak biasanya kalau yang sudah mengerti tentang apa yang kita perintahkan, biasanya dia bisa diambil sampel dahak. Tapi kalau misalkan anak yang kecil, yang kurang dari 5 tahun, biasanya kan belum belum begitu begitu apa ya terhadap perintah kan belum Iya, belum belum ngerti lah itu kan. ngerti. Jadi biasanya itu ada kita lihat gejalanya dulu, gejala pada anak-anak nih biasanya itu demam, hilang timbul, berat badan tidak naik-naik. Terus nanti kalau diperiksa ke puskesmas atau ke dokter spesialis anaknya biasanya akan mantu tes namanya. Ya, ada lagi penilaian yang mantu tes kayak gimana? Ada Selain di skornya ronsen, atau gimana ada gitu. skornya juga. Jadi pada TB anak, selain dia mantu tes, ada skornya juga pada TB anak. Berapa skor itu menandakan nanti seseorang anak ini uh, menderita TBC apa tidak. Jadi memang kalau pada anak, penegakan diagnosisnya memang sedikit agak ribet dari orang dewasa. Karena dia ada skor-skornya juga. Begitu. Meskipun di hasil labornya, kemudian hasil ronsennya menyatakan kesannya itu ada suspek TB paru, berarti itu masih ada lagi skor-skor Ya, itunya gitu ya dok. belum tentu seseorang anak dari gambaran radiologi itu suspek TBC. Kalau gejala klinisnya tidak mengarah ke TBC, mungkin tidak akan dikasih obat TBC sama dokter spesialis anaknya. Kan ada lagi tuh skor pada anak itu apa-apa saja yang mengarah ke TBC itu yang jadi penilaian juga. Oh gitu, berarti Ya, memang ya cukup panjang dalam iya artian untuk benar. Kalau anak-anak memang sedikit agak ribet lah iya, penegakan diagnosisnya daripada TBC pada dewasa. dewasa. Nah, mungkin ini lumayan cukup lengkap juga ya dokter ya untuk penjelasannya. Kemudian kita lanjut ke pengobatannya nih dok. Ya, Di sini kan yang beredar di masyarakat itu untuk pengobatan TB ini konsumsi obat 6 bulan nggak boleh putus-putus. benar. Misalnya putus sehari nanti ulang lagi dari awal itu gimana tuh dok? Benar, Apakah memang tidak benar? boleh pengobatannya masih tetap 6 bulan ya. Dari Kemenkes memang masih tetap 6 bulan pengobatan TBC tidak boleh putus-putus. Kalau misalkan putus dia harus diulang lagi dari awal pengobatannya. Oh, memang harus diulang lagi dari Iya, awal. tapi kalau ada masih riset sekarang masih penelitian-penelitian dari Kemenkes itu dia mencoba untuk menerapkan pengobatan TBC ini hanya 3 bulan saja, tapi masih penelitian-penelitian. Berarti belum Masih belum fix lagi, masih belum
goal lagi Goal itunya. gitu ya. Ya. Kalau misalnya nih dok ya, si pasien ini dia lupa minum obat pagi hari, nanti siang ingat lagi, gimana gitu dok? Kalau dia minum obatnya lupa pada hari itu, Mm-mm. nggak usah dilanjutkan pengobatannya, lanjutkan aja pada keesokan harinya, Oh berarti nggak apa-apa hari itu kita nggak? nggak apa-apa. Oh gitu. Iya, tapi tetap nanti sebaiknya diingatkan dengan pakai mungkin alarm. Alarm. Ya, tapi kalau misalkan dia putusnya sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan, ya terpaksa diulang dari awal lagi pengobatannya. Berarti memang harus konsul lagi gitu ya dok ya? Ya, Atau bukan konsul, ya obatnya dimakan obatnya lagi dari dimakan awal lagi berarti. ya? Oh gitu. Tentu jangka waktunya lebih panjang Ah, iya, lagi gitu. benar. Nah tadi kita sudah pengobatan juga sudah sampai. Nah satu lagi nih dok, mengenai apa ya, stigma yang melekat di masyarakat. Hmm, Kalau misalnya ada keluarganya, tetangganya yang terkena TB, itu di tengah masyarakat kita tuh masih melekat bahwa menghindar, dipisah-pisahkan gitu. Mungkin dari segi makanannya, pakaiannya dan sebagainya itu memang seperti itu tuh gimana tuh, Dok? ya, kalau TBC paru, biasanya kan dia menular melalui batuk ya, batuk. Memang kalau misalkan seseorang terkena TBC paru di dalam keluarga, antisipasi awalnya memang harus si pasien harus memakai masker di Iya. rumah. Terus supaya tidak menularkan ke anggota keluarga yang lain, dia harus misalkan istilahnya diisolasi lah. Diisolasi maksudnya bukan di apa namanya kamar tidurnya itu sendiri dulu. Terus di kamar tidurnya usahakan ada masuk cahaya matahari, ventilasinya baik. Ya makan mungkin untuk saat makan nanti ya terpaksa harus sendiri dulu. Karena takutnya kalau makan batuk pasien, nah itu yang menyebabkan dia menularkan ke orang lain. Menular ya, Dok ya. Iya. Iya. Jadi memang penyakit TBC ini dia menular melalui batuk dan harus diantisipasi dari awal. Bukannya stigmanya itu TBC itu bukan penyakit kutukan, bukan. Iya. Ya, penyakit TBC itu dia didapat dari orang yang menderita TBC sebelumnya. Oke, sahabat Ibu Sida, mungkin tadi ada beberapa penjelasan ya mengenai tema kita hari ini seputar TBC yang udah disampaikan sama dokter narasumber kita. Nah, gini dok, kita tadi sudah mungkin ada pertanyaan juga dari Marda tadi ya dok ya. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Pertanyaan dari netizen nih atau sahabat Ibu Sina yang sudah mengirimkan ke Instagram kita. Untuk pertanyaan pertama ya dok ya. Dari akun di atas ini, FM_by Beb, pertanyaannya, tanya dok, apa aja sih tanda-tanda TBC bagi anak dok? Anakku batuknya hilang timbul, tapi BB-nya naik terus. Itu maksudnya gimana tuh? Oke, makasih atas pertanyaan dari FM Store. Ya, FM Store. Ya. Mantap ya. Jadi setelah seperti yang sudah saya terangkan tadi, kalau misalkan pada anak itu terjadi batuk-batuk, Pak, sebaiknya Bapak berobat dulu ke dokter umum atau dokter spesialis anaknya ya. Terus bukan apa namanya segala batuk tuh bukan menderita ke arah TBC, bukan. Apalagi pada anak-anak. Anak-anak itu kan bisa akibat dari makanannya, bisa banyak makan micin. Generasi micin. Mungkin dari itu dia ada batuk muncul ke arah ke batuk alergi. Apalagi peningkatan berat badan meningkat terus. Berarti sudah tersingkirkan itu arah ke TBC. Kemungkinan mungkin akibat dari suatu alergi, batuknya bisa. Alergi itu bisa akibat dari makanan yang terlalu banyak makan micin, minum es, makan gitu coklat. Ya, Pak, ya? Iya. Kalau misalkan memang tidak kunjung sembuh, baiknya berobat ke dokter umum atau ke dokter spesialis anak untuk lebih pasti apanya. Oke, buat akun FM Store tadi sudah dijawab ya sama dokter kita. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kita buka 5 pertanyaan menarik aja ya dok ya. Banyak ya? 5 pertanyaan menarik. Kemudian ada dari akun Aura WWR 11. Mitos atau fakta?
Tanya dong dok, apakah orang yang sudah sembuh dari TBC bisa terkena lagi? Itu satu fakta. Mitos atau fakta? Sebenarnya itu fakta. Fakta ya dok. Iya, orang yang sudah terkena TBC dulu, apabila daya tahan tubuhnya tidak bisa dia jaga, misalkan merokok, sering begadang malam, itu lama-kelamaan akan menurunkan sistem imun tubuh. Apalagi nanti dia dia itu bergaul atau sedang Lingkungan. sama teman-teman, ada yang batuk-batuk, terhirup, mungkin temannya itu terkena TBC, lama-kelamaan jadi daya tahan tubuhnya berkurang dengan gaya hidup yang seperti tadi, muncul lagi gejala ke arah TBC-nya seperti batuk-batuk, demam hilang timbul, berkeringat malam, terus berat badan menurun. Jadi memang setelah terkena TBC itu bukan berarti kita Sembuh total gitu sembuh ya dok ya? total, belum tentu. Makanya harus dijaga kesehatan badan, tingkatkan daya tahan tubuh supaya tidak menderita lagi supaya tidak menderita TBC lagi. Berarti kuncinya memang daya tahan tubuh ya? Dok, Ya benar, daya tahan tubuh. Meskipun kita sudah bersih nih tibanya kalau untuk penyembuhan dari TBC ini, tapi kalau daya tahan tubuh kita menurun, kemudian gaya hidup kita kembali seperti sebelumnya, mungkin bisa jadi terjadi lagi gitu ya dok? Ya benar. Jadi memang ya daya tahan tubuh lah intinya. Oke, untuk pertanyaan kedua dari Aura, 11 sudah dijawab sama dokter kita. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ada dari akun di atas ini @anagustina. Izin tanya dok, apakah ibu hamil boleh minum obat TBC? Gimana tuh dok? Ibu hamil? Jawabannya boleh. Oh boleh. Iya. Nggak ngaruh berarti sama Tidak ngaruh kandungan. ke janinnya karena sudah ada penelitian bahwasanya obat TBC itu aman untuk ibu hamil dan menyusui. Aman. Jadi tidak usah takut kalau misalkan memang ada ibu hamil yang menderita TBC, nggak masalah. Karena ada penelitian-penelitiannya, riset-risetnya sudah membuktikan bahwa obat TBC aman untuk ibu hamil. Obat TBC yang sekarang, yang dulu-dulu yang ada suntik, obat dulu kan ada yang suntik. Ya. Nah, itu yang nggak aman buat ibu hamil yang menyusui. Oh, karena bisa langsung Ya, ngaruh dia gitu langsung ngaruh ke janinnya. Sekarang kan tidak ada suntik lagi. Pengobatan TBC ini obatnya melalui mulut. Aman, sudah ada riset, sudah ada penelitiannya. Berarti buat Ibu Anagustina berarti aman ya untuk ibu hamil. Iya. Kemudian ada pertanyaan keempat ya dok. Dari akun @satrina putri ade. Tanya dok, apa beda TB paru dan kelenjar? Tadi mungkin udah dijelaskan juga ya dok ya. Mungkin dijelaskan lagi lah ya. Iya, siapa namanya? Dari Satrina Putri ade. Satrina Putri. Kalau TBC paru, dia hinggapnya atau kumannya menginfeksi paru-paru. Gejalanya sudah kita terangkan juga tadi seperti batuk-batuk yang lebih dari 2-3 minggu yang tidak kunjung sembuh dengan pengobatan misalkan antibiotik, obat batuk yang biasa. Ada disertai juga dengan batuk berdarah. Biasanya ada batuk berdarah juga, demam hilang timbul, berkeringat malam tanpa sebab yang jelas, terus penurunan berat badan. Kalau untuk TBC paru yaitu tadi batuk-batuk khususnya ya. Tapi kalau TBC kelenjar, biasanya itu ada pembengkakan di kelenjarnya. Pembengkakan di kelenjar disertai dengan gejala sistemik yang tadi, misalkan demam hilang timbul, tidak nafsu makan, berkeringat malam tanpa sebab yang jelas, lalu itu tadi berat badan menurun, tidak tahu apa sebabnya. Jadi beda. Jelas bedanya di mana, yang satu di paru-paru, yang satu di kelenjar. Tapi gejala sistemiknya atau gejala klinisnya sama. Dan kelenjar itu bisa di mana saja gitu bisa, ya? Kelenjar itu bisa di mana saja. Oke. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ada dari Bapak Niko Rahmanda. Yang mana pertanyaannya adalah berapa lama waktu penyembuhan TBC?
sudah dijelaskan juga tadi Iya, Kak. betul. Iya, jadi pengobatan TBC itu sampai saat sekarang di Indonesia masih mengadopsi pengobatan sampai 6 bulan. Hmm, 6 bulan harus minum obat terus terus. tanpa harus putus-putus. Iya. Nanti setelah 6 bulan itu akan kita evaluasi lagi ronsen toraknya atau ronsen dadanya, dahaknya, gejala klinisnya kayak gimana. Kalau aman, kalau negatif berarti bisa kita tentukan ini pasiennya sudah tidak ada lagi kuman TBC di dalam paru-parunya. Hmm, Bisa iya. bisa bisa kita katakan pasien sembuh pengobatan TB. Negatif gitu ya. Negatif benar. Tapi ada sebagian dari kasus ada yang sampai 9 bulan atau bahkan 12 bulan pengobatan. Itu pada kasus apa saja? Misalkan gejala klinisnya tidak membaik, ronsennya tidak membaik. Terus biasanya itu pada penyakit-penyakit yang sistemik biasanya kayak diabetes mellitus atau sakit gula. Oh, bisa mempengaruhi masa pengobatannya gitu ya, Iya, Dok, ya. karena biasanya orang-orang yang diabetes mellitus itu kalau gula darahnya tidak terkontrol, pengobatan kita tidak maksimal sampai 6 bulan. Hmm, Makanya orang-orang yang memang terkena diabetes memang harus dikontrol. Diabetes dengan TB harus dikontrol barengan. kuat Oh, kuat. TBC-nya. TBC maksudnya. Diabetesnya, gula darahnya. Gula darah. Ya, supaya nanti pengobatan TBC kita lebih adekuat. Kalau memang dia belum terkontrol gula darahnya, dia bisa akan sampai nanti 1 tahun pengobatan TBC. Nah, lumayan lama Iya, juga lumayan ya. lama. Hmm, Makanya. iya. Berarti Tapi itu special case lah. Ada kasus-kasus ada kasus yang tertentu gitu tertentu. ya. Tapi maksimalnya, optimalnya memang 6 bulan 6 bulan. pengobatan. Berarti setelah 6 bulan itu nanti dilakukan pemeriksaan seperti awal lagi. Ya, Yang lengkap kayak gitu ya dengan ronsen, ronsen. dada, dahak, terus gejala klinisnya kita evaluasi. Kalau aman, bisa kita eh, tentukan, oh ini pasien sudah sembuh pengobatan TBC-nya. Itu apakah memang harus negatif semua hasilnya, Dok? Ya, memang harus negatif Kalau semua. misalnya ada satu pemeriksaannya masih ada kesan Positif ya maksudnya. gitu. Kita lanjutkan lagi Lanjutkan berarti pengobatannya. ya. Memang harus negatif dari semua Iya, pemeriksaannya. curiga ya kalau misalkan masih positif setelah 6 bulan pengobatan, resisten dia tetap resisten, maksudnya tahu resisten Sama obatnya gitu. sama obat yang biasa. Jadi ada yang kebal obat. Oh, Curiganya begitu, biasanya iya. curiga begitu. Tapi kalau dia setelah 6 bulan pengobatan, biasanya itu udah negatif semua. Berarti memang ada sebelumnya kasus yang pernah kayak gitu ya, Dok, ya? Ada. Oke, sahabat Unisina, kita sudah menjawab nih ya pertanyaan. Ada 5 pertanyaan dari sahabat Unisina. Kita ambil pertanyaan menarik aja nih, Dokter. Mungkin sebenarnya masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan oleh nasabah Unisina, tapi mungkin kita terbatas waktu juga. Nah, untuk lebih lengkapnya dan kita minta dulu nih sama dokter kita apa kesimpulannya dari materi kita pada hari ini. Baik, terima kasih dah. Baik, sahabat Imusina dimanapun berada, jadi memang TBC adalah suatu penyakit yang sampai saat ini masih menjadi momok bagi kita masyarakat terutama di Indonesia ya, karena secara global Indonesia itu nomor 2 penderita TB terbanyak di dunia. Jadi memang sebagai tenaga kesehatan kita harus aware terhadap pasien-pasien yang kita curigai ke arah TBC ya. Terus TBC dia bisa disembuhkan dengan pengobatan yang rutin, 6 bulan pengobatan. Satu lagi, TBC bukan penyakit keturunan. Ya, Bukan jadi kutukan. bukan kutukan. Jadi stigma-stigma yang sebelumnya itu menyebabkan yang mengatakan TBC itu penyakit kutukan itu salah. Karena penyakit TBC itu dia penyakit yang disebabkan oleh ada infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis namanya. Jadi kuman itu bisa atau infeksi itu bisa kita sembuhkan dengan pengobatan tuntas selama 6 bulan pengobatan. Jadi tidak perlu khawatir,
Tidak perlu apa namanya? Takut lah Takut kali. lah. Iya. Ya, Karena kan ini takut nih mau berobat nih. iya, Takut ketahuan, takut inilah, takut itu gitu. gitu aja. Itu aja ya, Pak ya. Ya, Oke baik, terima kasih banyak dokter ya atas penyampaiannya, edukasinya mengenai seputar dengan TBC. Baik buat sahabat Ibnu Sina, dimanapun berada yang mau konsultasi, mungkin dari penyampaian yang udah disampaikan sama narasumber kita itu ada salah satunya mungkin nih ada sama kita gejalanya atau masih ragu, jadi bisa konsultasi bersama Dr. Hafiz Hardiman, spesialis paru di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang. Setiap hari apa aja Pak? Senin sampai dengan Sabtu. Wah, setiap hari Iya, ya. setiap hari. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah setiap hari. Yang untuk jadwalnya bisa dilihat di Instagram kita @ibnusina_pdg. Instagram dokter juga ada. Ya, nanti di add aja. Oh, di add aja. Kita taruh di atas sini ya. Iya. Taruh aja di atas sini. Iya, untuk yang mau melihat tayangan ini jangan lupa di-share, komen, dan like ya di Instagramnya Ibnu Sina PDG. Nanti bakal kita tayangkan juga di YouTube kita juga ada. Untuk next episode selanjutnya bisa juga bantu kita komen-komen di sini biar kita semangat lagi buat podcast. Iya, di sini. Ya, di sini. Terima kasih banyak, dokter. Ya, Semoga sehat selalu. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.